lihat, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Lihat, ketika kita berwakaf, satu bagian dari keindahan Al-Qur'an adalah seirama ujung-ujungnya. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu, ujungnya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi kalau berhenti di akhir ayat terjaga istilahnya fasahah. Fasahah itu keindahan bahasa Al-Qur'an. Jadi berhenti di akhir ayat itu memelihara diantaranya keindahan bahasa Al-Quran. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Semua kan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kanasta'in gitu. Wal alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil wadduha wal laili idza saja. Semua gitu. Ya, dan hebatnya lagi Al-Qur'an ya, bahwa akhir kalimat yang indah terstruktur itu bukan hanya sekedar indah, tapi memiliki makna yang mendalam. Contoh begini. Kenapa sih alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa sih tidak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud? Misalkan dibaliknya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Misalkan ya, selain enggak enak ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Enggak enak gitu. Susunannya enggak enak. Nah, bukan hanya sekedar enggak enak gitu kan, tapi di situ ada makna yang luar biasa. Termasuk dibalik struktur kalimat di akhir kata itu ada maksud yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita. Contoh. Ketika kita baca ayat-ayat tentang kasih sayang, itu biasanya lembut. Coba perhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Lembut. Atau baca surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kenapa ujung-ujungnya lembut? Karena memang isinya pun penuh dengan kelembutan. Ketika Allah menurunkan ayat-ayat cinta, ayat-ayat kenikmatan, ayat tentang kasih sayang, biasanya temponya, iramanya itu juga lembut. Beda, silahkan nanti perhatikan ayat-ayat yang berisikan tentang kiamat misalkan, yang identik dengan kesulitan. Rata-rata membaca ayat tentang kiamat itu susah. Al-Haqqah Mal-Haqqah, susah. Fa idza ja'atis shakhah. Ya, ayat tentang kiamat yang identik dengan kesulitan, cara melafalkannya pun agak susah biasanya. Ayat tentang kasih sayang lembut. Ayat tentang surga lembut. Orang masuk surga juga diseru dengan kata-kata yang lembut. Udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Udkhuluha bisalam. Tapi kalau ayat yang menggambarkan orang dimasukkan ke dalam neraka, itu perhatikan, ayatnya pun nggak lembut. Ayatnya pun dilafalkan itu dengan penuh dengan pemaksaan. Yauma yuda'una ila nari jahannam lihat, mengucapinnya pun seakan-akan kita maksa. Yauma yuda'una kebayang orang yang dimasukkan ke neraka gitu kan, yuda'una, dipaksa. Bahkan saking nggak maunya mereka diangkat, dipatahkan kepalanya, dipatahkan tangannya, dipatahkan seluruh tubuhnya, baru kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Nggak ada orang yang suka rela masuk neraka, maka dipaksa mereka. Maka kalimatnya lihat bagaimana, yuda'unada. Ya, beda dengan ayat yang masuk surga. Udkhuluha bisalam. Nah gitu ya. Ya, itu beda. Nah, ini nih dibalik keindahan kata-kata irama Al-Qur'an. Nggak ada satupun dalam Quran yang sia-sia. Ingat, tidak ada satupun dalam Al-Qur'an yang sia-sia. Ya. Nah, jadi kembali, ketika kita wakaf di akhir ayat, menjaga fasahah, dan akhir ayat itu menunjukkan wakafnya Rasulullah. Pertanyaannya, bagaimana kalau ayatnya panjang? Nah, gitu kan? Bagaimana kalau ayatnya panjang? Nah, kalau ayatnya panjang, ikuti aja tanda-tanda wakaf. Ya, ikuti tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran. Setiap ada tanda wakaf, berhenti, kemudian nyambung lagi ke ayat berikutnya. Berhenti tanda wakaf, nyambung ke ayat berikutnya, kecuali satu, nanti lam alif. Karena lam alif menunjukkan mamnu'ulil waqfi, dilarang berhenti. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau tanda wakafnya juga tidak ada
nafasnya habis, kan gitu ya. Bagaimana kalau tanah wakaf tidak ada dan nafasnya juga habis? Nah, kaidah yang ketiga, ini yang saya susun gitu ya. Maka kalau kita mendapati akhir ayat jauh, kemudian tanah wakaf juga tidak ada, maka langkah yang ketiga adalah berhentilah di hembusan nafas yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Ya, berhenti di akhir nafas. Tajri min tahtihal anhar. Misalkan, kenapa berhenti? Ada peribahasnya, ingin hati di akhir ayat, apa daya nafas tak sampai, akhirnya berhenti. Jadi kalau nggak kuat jangan maksain tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jangan ya, atau ibu suka dicuri-curi, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Nggak usah dicuri-curi. Kalau nafasnya mau habis, berhenti saja di akhir nafas. Nah, kelebihan waqaf wal ibtida ini sudah diukur. Lihat ya, bisa dilihat di sini di dalam di dalam Quran ini sudah diukur, ada tanda-tanda di mana berhenti dan nyambung. Ya, biasanya yang dikasih tanda berhenti dan nyambung itu di situ mulai, di situ berhenti gitu kan. Itu biasanya kebanyakan orang habis nafas di situ. Misalkan lihat yang ayat terakhir, wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu. Kan nggak ada tanah wakaf dalam Quran ya. Di situ tidak ada tanah wakaf, tapi ini sudah disusun. Biasanya orang habis nafas di sini. Maka kemudian diarahkan berhentinya di sini, yu'minu, berhenti di situ. Ta'ifatul ya lam yu'minu, berhenti di situ. Karena orang biasanya di situ sudah habis nafas. Nah, berhenti diarahkan, berhenti di sini. Gitu kan, jangan di mana-mana, jangan lam yu'mi, jangan gitu kan. Lam yu'minu, gitu kan. Nah, kemudian diarahkan lagi. Nah, mundur dikit, lihat tuh, ada tulisan mulai. Ada tulisan mulai. Nah, jadi berhenti di situ, kemudian mundur, kemudian memulai di kata-kata mulai. Jadi mulai lagi di mana? Wa ta'ifatul lam yu. Nah, lihat di depannya ada tanda wakaf, langsung berhenti tanda wakaf. Wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Sudah ada tanda wakaf, berarti berhenti di situ, langsung wa huwa khairul hakimin. Tuh. Jadi enaknya waqaf wal ibtida ini sudah dituntun di mana orang berhenti dan kapan melanjutkannya lagi. Nah, insya Allah nanti akan dibahas lagi lebih tuntas dan kita akan sama-sama bertalaki nanti di tanggal 1 Mei ya. Tapi ini hanya sekali dibuka yang paling cepat daftar ya, hanya untuk 30 orang saja. Hanya untuk 30 orang kita akan bahas nanti tuntas bagaimana baca Quran dari awal sampai akhir. Kemudian kita akan bertalaki nanti ya. Nanti akan diberikan kesempatan untuk talaki dengan saya secara langsung ya. Sifatnya offline. Nah, diakhiri dengan buka bersama kemudian maghrib berjamaah insyaallah ya. Kalau ada yang berminat silahkan langsung aja kontak admin ya. Di bawah ini juga ada tuh. Ya, di bawah di samping saya ini. Di samping ini ada nih ya. Informasi bisa langsung ke 0812 2009 3467 ya, linknya langsung ada. Kalau yang link yang ingin talaki rutin ya, itu ya kelas EC itu maksudnya eksklusif kelas QRQ ya, eksklusif kelas QRQ. Kalau ingin entah itu untuk keluarga, boleh untuk sekeluarga, boleh untuk dengan teman-teman atau privat juga boleh. Mau privat, mau prilu, prima, privat kan opatan, berarti limaan prima, muntilu, prilu gitu. Nah, silakan informasinya langsung aja di 0812 2009 3467 atau langsung klik linknya di bit.ly/daftar ECQRQ ya. Mas Ari, itu yang mungkin ingin saya sampaikan ke semua teman-teman yang hadir di Zoom ataupun di YouTube, silakan. Yang tadi silakan, mungkin terbatas 30 orang, segera saja, keburu kehabisan. Tanggal 1 Mei catat dari mulai jam 1 insyaallah ya. Enggak. Masya Allah. Ya, Baik, terima kasih Mas Ustaz. Mas Ari, silakan tafadhol Mas Ari. Ya, tadi penggambaran bagaimana Allah itu menunjukkan sayangnya itu ya ini banget ya. Beda gitu ya. Sebenarnya berarti Allah nggak kepingin umat itu masuk neraka ya. Maksudnya ya kesulitannya, ini sulit sebenarnya rasanya. Waduh, itu baper juga tuh dengerinnya. Mas Ari, bab yang ini saya boleh menyampaikan satu hal ya. Menarik apa yang dikatakan Mas Ari ini ya.
Karena saya langsung teringat dengan perkataan Rasulullah SAW. Ya, Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya, ya, wahai para sahabatku, mungkinkah ada seorang ibu, ya, yang memiliki anak semata wayang yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun kemudian lahir? Mungkin nggak? Atau ada nggak seorang ibu yang kemudian ketika lahir anak yang ditunggu-tunggunya, kemudian ketika lahir dia lemparkan ke dalam api? Kata para sahabat, mustahil gitu kan. Ibu manapun bahkan bisa mempertaruhkan nyawanya demi anaknya, kan gitu ya. Ibu manapun gitu kan demi mampu memberikan nyawanya demi anaknya. Maka kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, begitu tidak cinta Allah kepada hambanya, ya, kecintaan ibu kepada anaknya aja nggak mungkin, nggak mungkin untuk melemparkan kepada si anak itu ke dalam api. Maka kata Nabi, cinta Allah kepada hambanya melebihi kecintaan ibu manapun di dunia. Ya, kecintaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kecintaan ibu manapun di dunia. Ibu itu tidak menciptakan, dia hanya mengandung, merawat. Allah yang menciptakan, ibu aja yang sekedar mengandung, merawatnya, begitu cinta kepada anaknya. Bagaimana dengan Allah yang telah menciptanya? Mustahil kata Nabi, Allah yang menciptakannya, ya, tega gitu kan, melemparkan hambanya ke dalam api. Sebagaimana seorang ibu di dunia pun tidak akan ada yang tega melemparkan anaknya ke dalam api. Begitulah Allah, kecintaan Allah kepada hambanya melebihi kecintaan ibu manapun di dunia. Mustahil Allah gitu kan zalim kepada hambanya melemparkan ke dalam neraka. Berarti ketika seseorang masuk ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka, itu tuh sudah kebangetannya banget gitu. Kalau ada orang dilemparkan ke dalam neraka, itu menunjukkan banget, ya, kemaksiatannya, kedurhakaannya kepada Allah, itu banget. Makanya saya kemarin menyampaikan gitu kan, andai, hai anak-anak Adam, kata Nabi, andai kau datang kepada Allah membawa bergunung-gunung dosa, kau kembali kepada Allah, tapi kau kembali kepada Allah tidak menyekutukan Dia dengan satu apapun, niscaya Allah akan mendatangimu membawa bergunung-gunung ampunan untukmu. Luar biasa. Jadi jangan pernah suudzon kepada Allah. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, cinta Allah kepada hamba-hambanya melebihi kecintaan ibu manapun yang ada di dunia ini. Ya. Mas Ari, mohon maaf, cuman saya teringat aja apa yang dikatakan Mas Ari dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu cintanya Allah kepada hamba-hambanya, kepada kita tentunya. Bikin baper Ustadz, Masya Allah. Jadi ya, udah baper lah pokoknya. Saya juga pernah sempat baca, saat nggak tahu saya di surat apa gitu terjemahannya, waktu entah nanti mungkin benar atau salah, saya pernah baca uniknya ketika hambanya dan masuklah hamba-hambanya ke dalam surga gitu. Dan ketika neraka, dan masuklah hambanya ke dalam neraka dan dibukakan pintunya. Jadi saya pikir kok beda, yang satu masuk aja, yang satu dibukakan pintunya. Berarti sebenarnya Allah juga nutup pintunya untuk umat yang masuk neraka, gitu. Ditutup nih, dibuka karena udah perlu banget nih, anak udah kebangetan gitu. Aduh, deh, apalagi Ustaz bilang tadi lebih ini dari seorang ibu. Baper banget sih kita. Padahal tiap hari bikin dosa kita nih. Tiap hari bikin dosa melulu. Aduh, Insyaallah. Ini yang sering Tuh Mas Ari, hari pagi-pagi jadi senduk nih. Aduh, untuk maghrib masih jauh ya, Kang? Masih jauh, kita baru kali kita nih.